Bensin kamu tenang motor. Assalamualaikum Pak Malik. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. selamat pagi Selamat pagi. teman-teman semua. Ya, Selamat pagi ya, Pak. oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ini terpaksa kuliahnya lewat jalan. Ya, 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 oke. Masih ada yang bocor ya. Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Prof. Oke, ya. Tentang tugas diskusi itu, sebenarnya Pak Malik sebagai ketua kelas saya sarankan akan lebih baik satu saat ada diskusi ya di antara Anda begitu. Tadi kalau yang tugas kedua baru ada ada 7 orang ya, nggak apa-apa. Tapi yang apa namanya, yang pertama sudah semua. Jadi nanti mungkin ada satu kesimpulan gitu. Ya kalau susah mencari waktu bisa saja setelah kuliah atau apa gitu ada diskusi dipimpin oleh Pak Ketua kelas ya, Mas Malik ya. Siap, Prof. Gitu ya. Jadi artinya supaya nanti ada satu kesimpulan setelah itu ya. Tapi secara umum bahwa apa yang kemarin kita bicarakan 2 kali pertemuan ya. Yang pertama terkait dengan wilayah di mana atau sasaran di mana pemberdayaan masyarakat atau pengembangan masyarakat itu dilakukan. Saya kira sudah jelas kata kuncinya itu adalah diferensiasi ya. Bahwa tidak sama. Dan yang kedua kata kuncinya adalah perlunya need assessment ya, yang tepat. Jadi kalau mau melakukan satu program tertentu, maka tidak bisa tidak harus sesuai dengan sasaran. Sasaran itu berbeda-beda dan tidak ada kata yang sama. Maksudnya tidak ada kata metode, teknik dan sebagainya, terutama berhubungan dengan persoalan kebutuhan menjadi satu kata kunci. 2 itu aja sebenarnya untuk kuliah yang pertama. Kemudian yang kedua itu tentang paradigma, memang sebenarnya juga menguatkan tentang apa yang saya sampaikan di kuliah pertama tentang diferensiasi itu. Tapi ini dari pandangan teoritik, pandangan filosofis ya tadi ya. Saya berpendapat bahwa
apapun ya, maksud saya yang terkait dengan pandangan, yang terkait dengan filosofi, bahkan mungkin teori sampai pada metodologi itu tidak harus sama, tidak harus sama. Dan kita tidak boleh mengatakan saya yang paling benar dibandingkan yang lain, tetapi sangat tergantung pada bagaimana cara memandang ya, untuk suatu objek pengembangan masyarakat akan dilakukan. Itu sebenarnya kata-kata kunci yang penting untuk teman-teman pahami pada dua kuliah saya yang pertama dan kedua. Nah, hari ini perkenankan saya menyampaikan yang jauh lebih teknis, lebih teknis. Itu artinya saya akan mengajak Anda memahami kalau akan melakukan satu program pengembangan masyarakat itu ada langkah-langkah. Ada langkah-langkah yang perlu dilakukan. Nah, langkah-langkah ini juga beda pendapat satu dengan yang lain, tetapi secara umum sebenarnya bisa juga sama. Sama seperti halnya kalau pemahaman kita dari sisi manajemen. Manajemen itu kan ada perencanaan sampai pada evaluasi. Nah, jadi intinya ke sana. Jadi bagaimana kita melakukan satu program, pada dasarnya ada melakukan manajemen kegiatan. Manajemen namanya kan pengembangan masyarakat. Masyarakat itu adalah satu kegiatan, satu program. Nah, berarti dari perencanaan sampai pada evaluasi yang prinsip manajemen dari planning sampai pada evaluating itu pada dasarnya sama. Kita sudah paham tentang itu ya. Nah, itu yang selalu kemudian diperinci oleh banyak ahli sesuai dengan pengalaman dan praktek yang dilakukan selama ini. Ambil contoh kembali kepada yang kemarin saya ceritakan, misalnya IV membuat kesimpulan sampai pada 26 prinsip yang sangat rinci misalnya. Sebenarnya itu juga boleh dan bisa apa istilahnya disederhanakan, tidak terlalu sebanyak itu. Atau mungkin juga sebaliknya bisa juga lebih rinci, artinya lebih banyak dari 26 kayak gitu. Nah, ini dalam konteks Anda sebagai student di bidang pengembangan masyarakat dan bidang community development juga bisa meng-create untuk di mana lokasi atau kegiatan yang akan Anda bisa lakukan gitu. Itu pengantar saya, teman-teman sekalian. Dengan mobil. Izinkan saya share screen ya untuk ini. Saya akan menyampaikan tentang hal yang mungkin ini lebih teknis. Kalau dua kuliah saya sebelumnya lebih banyak yang agak teoritik. Ini saya akan sampaikan yang lebih teknis ya gitu ya. Ini saya siapkan untuk Anda. Ini tentang siklus program, mungkin juga model-model, artinya banyak sekali maksud saya yang bisa Anda buat di situ, tapi juga tahapan itu ya. Ini. Nah, teman-teman sekalian, saya ya belajar dari pengalaman dari saya ingin berbagi
kepada teman-teman tentang ya pengalaman yang sudah ada sebelumnya oleh para penulis sebelumnya, gitu ya. Untuk ini saya ingin mengutip lagi yang sudah saya sampaikan kemarin, tapi mungkin tidak terlalu rinci. Paradigma yang sangat berpengaruh dari tahun 70-an sampai sekarang itu apa yang sering disebut sebagai pembangunan yang memihak pada rakyat, atau ini yang yang muncul dalam bukunya David Korten ya, diterjemahkan tahun 84 oleh Lembaga Studi Pembangunan Jakarta. Itu bukunya adalah People Centered Development, pembangunan yang berpihak kepada rakyat atau berangkat dari rakyat, kira-kira begitu. Nah, teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh Korten ini paling tidak di Indonesia sekarang menjadi paradigma dominan yang menyebabkan tadi, kalau kita bicara tentang siklus, model, dan juga tahapan itu sering mengacu kepada paradigma yang dianut, ya, paradigma yang dominan itu. Jadi ya tentu kalau kita bicara tentang satu paradigma, ada paradigma yang lain, misalnya dia yang bertentangan atau paling tidak berbeda begitu. Itu tidak soal, karena sebenarnya sesuatu program itu berangkat dari cara pandang yang melatar belakangi gitu. Jadi saya ingin sampaikan bahwa apabila ada perbedaan bahkan technically atau secara teknis itu sebagai satu program, sebagai model, sebagai tahapan, kalau benar acuannya, misalnya teorinya dan sebagainya, itu tidak masalah. Nanti juga pada saat Anda menulis disertasi atau tesis, tergantung Anda berpihak atau memilih atau menggunakan teori mana yang Anda anggap betul, dan kemudian Anda jabarkan dalam teknisnya secara metodologis, itu tidak apa-apa. Yang penting Anda ada alasannya begitu. Ini yang pokok untuk saya sampaikan kepada teman-teman sekalian gitu ya. Yang kedua, saya mengacu kepada misalnya pengertian dari kemarin IV misalnya ya, IV ya gitu ya. IV ini sebenarnya mirip sama atau sekelompok dengan Korten misalnya ya. Dan dia bicara misalnya tentang dari aspek keadilan sosial kemarin, selain aspek lingkungan ya, itu ya misalnya. Nah, itu kata kunci yang penting dari dia adalah apa yang kemarin saya sebut sebagai orang itu powerless, karena itu maka perlu diberikan power, yaitu maka konsepnya adalah empowering, ya, memberikan penguatan. Ini adalah dasarnya, dan proses memberikan penguatan itu bagaimana, langkah-langkahnya seperti apa, itu yang nanti akan muncul di dalam technically ya, secara teknis. Jadi bisa metode, bisa model, bisa ya hal yang sebenarnya lebih teknis lagi. Ini teman-teman sekalian, masih dari sisi itu kemarin ya, yang saya akan bahas terkait dengan siklus ya, model dan tahapan ini adalah kemarin sekedar mengingatkan saja pendekatan yang walaupun
itu sudah pilihan, tetapi secara sosiologis ada pendekatan struktural, kelompok, dan individual itu juga berbeda kata IV itu. Ini penting untuk Anda pahami. Anda tidak usah nanti merasa paling betul itu misalnya, asal Anda menggunakan satu pandangan tertentu yang Anda pilih, itu. Ini contohnya gitu ya. Oke. Nah, masih IV juga kemarin saya ingatkan saja bahwa contohnya ini nanti supaya ada kaitannya. Ternyata dia merumuskan suatu proses pemberdayaan, ya, itu adalah ini kata-katanya itu 3. Jadi tujuannya adalah peningkatan kemampuan, gitu ya. Nah itu melalui, ya, kata melalui itu, ya. Melalui itu adalah proses itu. Kemudian sasarannya siapa? Siapa sasarannya? Kemudian melalui apa atau bagaimana? Kemudian untuk apa? Gitu. Seperti itu. Ini IV, cara berpikirnya begitu. Nah, contoh misalnya tadi yang IV sampaikan adalah tentang karena asumsinya adalah powerless, maka diberikan power melalui empowering, gitu ya. Baik pendekatannya struktural, kelompok, dan individual, dan kemudian metodenya adalah ini ada kelompok yang dirugikan siapa, gitu ya, atau pribadi siapa yang dilakukan melalui suatu ini apa yang disebut sebagai kebijakan dan perencanaan tertentu. Ini yang saya ingin sampaikan. Karena itu maka teman-teman sekalian, kita ingat juga berarti ada faktor-faktor yang sebenarnya orang itu bisa berubah, gitu ya. Nah, ini istilah saya kemarin adalah ini menjadi variabel. Ada variabel X, ya. Mempengaruhi Y-nya adalah tadi yang disebut sebagai keberdayaan atau apa namanya, suatu kondisi di mana orang telah berubah. Nah, prosesnya namanya empowering. Prosesnya adalah penguatan. Dalam bahasa kita namanya pemberdayaan. Nah, itu konteksnya adalah pemberdayaan masyarakat. Tetapi kita juga harus tahu ada faktor-faktor yang mempengaruhi itu. Ya, ini kemarin sudah saya sampaikan pada Anda, ada banyak perubahan-perubahan yang bisa menyebabkan ini semua. Itu. Saya lanjutkan saja. Nah, disinilah saya ingin sampaikan teman-teman sekalian, apa namanya, apa yang disebut sebagai siklus tadi. Ini contoh saja, salah satu di antaranya. Ini dari kebetulan sahabat saya ini, dia orang sebenarnya cenderung orang pemerintah, tetapi sudah bergerak sebagai seorang pemberdaya masyarakat yang profesional, kira-kira begitu. Nah, ini contoh yang saya ingin tunjuk pada Anda. Dia mempunyai langkah-langkah, gitu misalnya, ya. Siklus ini mulai dari mengidentifikasi program yang sekiranya penting dan dibutuhkan, kira-kira begitu. Nah, itu. Ini. Jadi artinya bahasa saya tadi sekiranya penting dan dibutuhkan itu kan berarti modifikasi dari top down dan bottom up, ya. Ya. Kayak gitu. Artinya pemerintah punya program, itu kan maunya pemerintah, gitu kan, ya. Nah, gitu. Tapi sebenarnya satu sisi harus dicek bahwa itu dibutuhkan apa tidak, gitu. Teman-teman di kesehatan saya kira akan banyak melakukan ini. Biasanya contoh yang paling saya sebut stunting misalnya. Program stunting itu sebenarnya
mungkin mereka tidak paham masyarakat yang berkenaan itu, tapi istilah stunting sendiri adalah istilah pemerintah, misalnya gitu. Nah, jadi tetapi maka di sini mengidentifikasi program, mengidentifikasi kelompok mana yang akan membutuhkan, bahkan Pemda, ini contohnya biru misalnya, Pemda atau pemerintah daerah yang dalam hal ini sangat concern, atau dinas tertentu atau kementerian tertentu atau badan tertentu yang akan melakukan seperti itu. Itu boleh saja gitu, boleh saja. Saya ingin ulas ini sedikit karena kemarin saya sudah sampaikan apa yang disebut dengan need assessment. Need assessment sama sekali tidak harus diartikan sebagai semata-mata misalnya oleh masyarakat sendiri, tidak. Oleh dalam ini adalah petugas. Dalam ini adalah petugas pemberdayaan masyarakat. Tapi pendekatannya adalah pendekatan yang melibatkan partisipasi mereka. Itu poinnya ke sana itu ya. Nah, dari situ kemudian lalu baru tahap berikutnya ada perancangan program kelompok. Ini lagi-lagi saya belum punya ide kalau satu pendekatan yang kemarin Anda sebut cenderung kelompok itu akan berubah menjadi pendekatan individu. Ini lagi-lagi apa yang saya sampaikan ini masih pendekatan kelompok. Karena memang mayoritas selama ini seperti itu. Nah, kemudian ada verifikasi ya, program itu dinilai oleh tim yang disebut tim community development. Konsepnya Pak Adi ini ya, ini misalnya seperti itu. Sudah benar apa tidak, diverifikasi kira-kira seperti itu. Nah, kemudian tim itu berdiskusi dengan unsur stakeholder, melibatkan masyarakat tentu seperti itu, dan disinilah sebenarnya partisipasi berbicara, butuh dilibatkan mereka, kira-kira begitu, kan libatkan mereka. Nah, sampai akhirnya ada tahap di mana disetujui, oh ya, baik atau buruk, sudah benar atau belum, sudah tepat atau belum, seperti itu. Nah, di situ tahap walaupun kita bagi menjadi beberapa, pada dasarnya ini yang kita sebut sebagai tahap need assessment. Nah, itu ya. Sampai di situ. Ya. Sampai di situ adalah tahap need assessment yang dalam hal ini kemudian melandasi semua kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, teman-teman sekalian, masuk pada yang kuning misalnya ini. Ini adalah lalu melaksanakan kegiatan atau implementasi lapangan dari program-program yang tadi sudah terverifikasi. Nah, itu. Nah, baru kemudian program itu dilakukan ya, yang kuning berikutnya ini, dan lalu selesai, kira-kira itu. Nah, kalau dari sisi itu maka sebenarnya hanya ada 3 saja siklus, yaitu ada perencanaan, ya, kemudian pelaksanaan, dan kemudian istilahnya ada program yang berjalan. Di situ disebut bersamaan dengan itu yaitu program pemantauan atau monitoring. Jadi proses selama berjalan itu ada proses monitoringnya dan akhirnya selesai gitu. Dan program itu berjalan tergantung pada berapa lama program itu akan dilakukan. Itulah yang disebut sebagai siklus program community development atau siklus pengembangan masyarakat, yang pada intinya teman-teman sekalian, kalau itu disebut sebagai satu proses, itu adalah proses pembelajaran. Ya, gitu. Jadi community development atau pengembangan masyarakat itu adalah proses pembelajaran
dia mengatakan yang kontinu karena terus-menerus kira begitu di antara para pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder itu. Itu aja. Jadi gambaran apakah misalnya contoh saya ingin mengangkat tadi misalnya kembali kepada stunting. Ya, stunting itu mulai dari katakanlah mendata jumlah orang yang kena stunting, bahkan sebelumnya ada indikator-indikator yang disebut orang itu kena stunting, sehingga tadi ada penilaian program mulai dengan kriteria tertentu, misalnya dia kemudian bersama dengan mereka itu lalu stakeholder maksud saya dijalankanlah diskusi, diverifikasi, disepakati, ya disetujui, dan kemudian baru dilaksanakan seperti itu. Itulah teman-teman. Jadi kalau apa namanya kita sebut satu siklus ya seperti itu. Dan mohon maaf kalau tadi menggunakan istilahnya kegiatan yang berkelanjutan, sustainable gitu ya. Ini kegiatan itu bisa terus-menerus dan tergantung pada misalnya ada part 1, part 2, part 3 dan sebagainya seperti itu. Tinggal nanti mungkin topikalnya berbeda. Oh ini kali ini tentang ini, besok tentang apa. Karena apa? Kok topikal? Ya kebutuhan manusia itu berkembang. Kebutuhan manusia terus tambah dan berubah. Saya kira seperti itu. Jadi berarti ada episode pengembangan masyarakat 1, episode pengembangan 2 dan seterusnya. Karena seperti kemarin misalnya sasaran pengembangan masyarakat itu adalah ambil contoh Anda mengambil petani ladang berpindah. Petani sendiri dari petani yang itu sampai pada petani modern itu berarti suatu kebutuhan yang mungkin jangka panjang kira-kira seperti itu. Sehingga pengembangan masyarakat itu bisa terus-menerus begitu. Sampai di sini ada pertanyaan. Silakan teman-teman. Ya. Saya Prof. Izin, Prof. Oh iya, Silakan Mas Aditya ya. Iya. Karena ini sedikit teknis, saya jadi ingin Betul. berdiskusi teknis juga, Prof. Ya, silakan. Di perusahaan itu setiap 5 tahunan ada istilahnya social mapping, Prof. Social mapping betul ya. Ya, mungkin itu mirip dengan need assessment ya, atau melihat kebutuhan yang ada di masyarakat. Nah, sebenarnya need social mapping di perusahaan itu biasanya dilakukan oleh pihak ketiga karena perusahaan tidak punya banyak waktu dan tidak punya banyak konsep tentang pemetaan sosial. Kebetulan dulu pernah saya ikuti juga kegiatan pemetaan sosial itu, Prof. Cuman memang di lapangan itu biasanya terbentur dengan konflik kepentingan. Artinya kita dituntut untuk mencari data dengan cepat, tetapi waktu yang kita punya itu nggak banyak. Nah, biasanya nih teman-teman pencari data gitu ya, atau kita sebagai pendamping masyarakat itu mengambil jalan pintas dengan menemui beberapa aktor-aktor kunci gitu, Prof. Nah, aktor-aktor kunci ini kadang-kadang kalau memang tepat itu bisa memberikan banyak informasi yang sangat kompleks dan sesuai dengan kebutuhan. Tetapi kadang-kadang ini malah justru tidak tepat dan menjerumuskan gitu. Nah, kalau menurut Prof. Rafiq sendiri, jika melihat fenomena demikian ya, Prof, ya, artinya kita mau memberikan data yang kuat gitu untuk identifikasi masalah dan program yang baik bagi wilayah tersebut, tetapi kita kadang-kadang dibenturkan dengan itu, Prof, atau konflik kepentingan di masyarakat. Nah, kita sebagai pendamping masyarakat atau mungkin minimal pencari data dalam hal itu, bagaimana nih sikap kita, Prof, untuk biar lebih netral gitu, biar tidak melihat dari satu sudut pandang saja. Begitu, Prof. Ya, itu Mas Adit itu kembali kepada teknik yang digunakan. Iya. Artinya bahwa
kemarin kita sebut ada 2 besaran yang kita pakai. Yang pertama RRA ya, yang kedua PRA, misalnya contoh itu ya, salah satu contoh pendekatan. Banyak sekali metode yang digunakan, bisa Anda pelajari. Ya, misalnya repeat rural appraisal itu minggu lalu saya baru pulang dari IKN misalnya. Ya di sana karena hutan yang belantara kayak begitu dan sebagainya, cenderung barangkali pengikutsertaan masyarakat sedikit, tapi pendekatan yang sifatnya agak top down yang RRA tadi banyak digunakan. Hanya barangkali selalu satu metode itu tidak berdiri sendiri, maka kemudian disusuli dengan pendekatan yang jauh lebih partisipatif seperti PRA misalnya, participatory rural appraisal misalnya. Nah, itu contoh misalnya. Dalam konteks pertanyaan Anda di perusahaan selama ini dalam CSR-nya kan tidak ditangani sendiri ya. Biasanya diserahkan kepada pihak ketiga, istilahnya subkontrakkan ya, kita begitu ya modelnya gitu ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana, menurut saya kata kuncinya itu perusahaan supaya nanti betul-betul bermanfaat ya pilih pihak ketiga yang tepat gitu. Ya gitu. Jangan sekedar orientasi project. Kan banyak sekali misalnya sekarang LSM yang orientasinya sama-sama melupakan hal yang sifatnya esensial, katakanlah prinsip-prinsip pemberdayaan tadi, tapi lebih banyak seperti ya hanya mengumpulkan dan istilahnya menjalankan sesuatu yang pokoknya wujud gara-gara begitu. Nah, supaya itu lebih tepat istilahnya Mas Adit tadi, lebih sesuai dengan yang diharapkan dan tujuan dari kegiatan perusahaan dalam hal ini adalah CSR-nya, saya begitu ya. Mestinya biasanya kan mulai dari ada pengusaha kan ya, itu ada TOR gitu. TOR yang disiapkan dan kemudian paling tidak begitu mengevaluasinya dari sesuai atau belum. Jadi misalnya mempersyaratkan adanya partisipasi masyarakat. Sudah Anda lakukan belum? Misalnya nanti dievaluasi seperti itu. Nah ini ya dengan segala keterbatasan perusahaan tentu bisa kita maklumi. Hanya kalau saya berpendapat yang terbaik sebenarnya suatu perusahaan itu sebaiknya punya unit community development gitu, Mas. Ya gitu. Jadi dalam konteks bisnis sebenarnya itu bukan sesuatu yang seakan-akan dianggap sampingan, tapi sebenarnya harus menjadi satu bagian penting ya gitu. Ya. Nanti satu saat saya akan akan sampaikan tentang CSR. Jadi CSR itu sebenarnya bukan ya mohon maaf karena di Indonesia contohnya gitu ya, itu kan peraturan tentang CSR yang mewajibkan harus ada kegiatan itu, bahkan sampai ada anggaran minimum 2,5% dari keuntungan misalnya, itu kan mendadak. Bagi mereka dulu sama sekali tidak peduli urusan ini. Jadi akhirnya ya masih banyak perusahaan-perusahaan yang ya pokoknya kalau dinilai masih sudah ada kan, hanya begitu. Jadi itu yang penting untuk dipahami. Jadi bisa saja adanya program itu sama dengan tidak adanya, bisa jadi begitu kan. Itu yang jadi soal. Nah, kalau nanti misalnya Anda semua menjadi konsultan dalam bidang misalnya CSR-nya suatu perusahaan, Anda boleh dibayar mahal itu. Jadi misalnya atau mungkin jadi pimpinan atau subdirektur atau wakil atau apa namanya begitu ya, di situ itu sebenarnya sesuatu yang sangat penting gitu misalnya. Itu ya harusnya menegakkan
ya. Anda menegakkan pada prinsip-prinsip yang seharusnya ada, gitu ya. Itu poinnya Mas Adit ya. Iya, Mudah-mudahan jawab. Tadi ada yang lain, silakan. Nun. Izin Prof, saya Prof. Silakan. Ya, terima kasih Prof. Menarik sekali pembahasan tentang siklus program Ya, community development. Yang ingin saya ya, tanyakan adalah di sini saya tertarik dengan mengenai penilaian program tim community development, terutama tentang penetapan kriteria indikator. Apakah indikator ini sama dengan tujuan yang akan kita capai atau berbeda? Kemudian, apa yang mendasari kita membuat suatu indikator? Karena yang saya ketahui bahwa indikator ini adalah sebuah acuan yang akan kita lakukan pada saat evaluasi. Begitu, Prof? ya, Bu Fenty ya. Jadi itu Ya, yang ini ya, poin yang ini ya. ya, Oke. Eh, itu menjadi kotak yang ketiga dari siklus ini ya. Jadi penilaian program oleh tim community development itu artinya bahwa tadi kan di kuning pertama ini sudah dibentuk tim community development yang akan jalan itu. Nah, memang asumsinya bahwa tim CD ini ya orang-orang profesional, orang-orang seperti Anda lah kira-kira begitu, yang paham tentang kriteria indikator tertentu yang tepat. Contoh yang paling utama tadi misalnya mengikut sertakan partisipasi masyarakat misalnya. Itu adalah salah satu kriteria misalnya begitu. Kemudian katakanlah misalnya bahwa sesuatu yang akan dijadikan program adalah sesuatu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu yang dimaksud kriteria atau indikator yang tadi dimaksudkan. Dan itu dibuat, disepakati ya, dinilai oleh tim, namanya tim CD itu gitu ya. Nah, jadi disitulah menjadi starting point untuk nanti pada saat pemantauan yang di sini ya, pemantauan yang di sini itu akan dicek gitu yang terakhir ini. Pada saat proyek atau program itu berjalan, maka nanti tim itu akan mengacu kepada yang pertama yang Anda tanyakan tadi. Ya, Bu Fenty dari kebidanan ya. iya, Prof. Oke, misalnya contohnya begini di kebidanan sekarang tentang yang paling utama ya tadi ya stunting misalnya itu ya program yang paling utama, atau kalau mau dikerucutkan yang lebih khusus tentang kebidanan itu tentang apa program sekarang misalnya apa yang sering kita ketahui satin, salon pengantin gitu ya. Misalnya Anda melakukan program bimbingan calon pengantin misalnya itu ya. Nah, kan Anda harus melakukan istilahnya satu kriteria siapa yang akan menjadi sasaran, gitu kan ya. Itu juga masuk kriteria adalah anak-anak yang usia menjelang usia nikah gitu ya, misalnya itu dewasa, barangkali anak-anak SMA katakanlah begitu ya misalnya. Nah, anak SMA atau mungkin juga sampai pada mahasiswa misalnya gitu misalnya ya. Kemudian lalu hal-hal yang lain yang harus disepakati katakanlah misalnya juga apa saja yang perlu disampaikan untuk mereka ya sekarang tentang maraknya free sex misalnya gitu ya. Orang itu nggak boleh berhubungan badan sebelum resmi sebagai pasangan ya seperti itu. Yang ketiga misalnya tentang bahaya-bahaya dari free sex ya seperti itu misalnya itu dan sebagainya sampai pada akhirnya itu menjadi program bimbingan yang di sini Anda sebut sebagai proses pembelajaran kontinu ini. Ya, itu.
Nah, itu masuk di kriteria penilaian yang di sini tadi itu. Sehingga nanti sasarannya tepat apa tidak, apa yang dilakukan itu benar apa tidak, sebagainya. Sampai kemudian contoh-contoh yang paling ngeri sekarang kan misalnya aborsi. Karena tadi main-main saja begitu ya, eh, pendidikan seks juga tidak terlalu diberikan dengan baik, dan lalu kemudian main-main kok jadi kira-kira kan itu kan. Nah, akhirnya kan banyak kasus misalnya bayi dibuang gitu kan ya, itu bayi dibuang dan sebagainya seperti itulah. Ini kan sesuatu yang tentu nanti belum lagi jadi masalah-masalah kriminal atau mungkin juga masuk di aspek pengadilan. Mereka mungkin juga tidak membayangkan seperti itu. Ya. Nah, di situ maka tim CD nanti kalau Anda akan menjadi ahli pemberdayaan khususnya terkait dengan apa tadi catin ya, bimbingan apa namanya sekarang, bimbingan calon pengantin misalnya itu kan bidan-bidan yang sangat concern di situ ya, misalnya seperti itu ya. Jadi jangan sampai para bidan itu hanya mendapat dampaknya gitu kan, sehingga program kebidanan itu jauh lebih awal, jauh lebih bagus Bu ya gitu. Sekarang kan bidan-bidan tuh menjadi menerima dampak saja tuh ya dari faktor-faktor seperti itu tadi kan. Nah itu bahaya itu. Waduh, tiba-tiba dan akhirnya memang ada persoalan yang muncul juga kemudian ya sudahlah, eh, ini masalah etika. Ada tuh misalnya bidan yang malah membuka praktek aborsi misalnya itu kan. Nah, ini bahaya seperti itu misalnya. Karena catitnya tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan kriteria. Begitu Bu Fenty ya. Jadi memang perspektifnya luas dan banyak ini untuk ini. Ya, Oke, baik, saya terima lanjut. kasih. Oke, saya lanjut ya. Oke, saya lanjut. Teman-teman sekalian, ini salah satu contoh misalnya dia. Kalau salah satu contoh ini saya kembali sedikit ke yang pertama tadi bahwa ini ada 3 model setidaknya ya atau pendekatan intervensi yang disebut Pak Adi ini sebagai intervensi komunitas. Tapi istilah intervensi komunitas itu juga ya pengembangan masyarakat, ya pemberdayaan masyarakat begitu. Ini ada setidaknya yang pertama terkait hal yang sifatnya pragmatik, apa namanya yang disebut pengembangan masyarakat lokal gitu, kemudian ada perencanaan dan kebijakan sosial, arahnya ke sana, dan yang ketiga itu aksi sosial. Ini ya ini yang saya kutip ini adalah hal yang sifatnya pengalaman ya, pengalaman dari yang sudah terjadi selama ini begitu. Nanti Anda tinggal bagaimana menyikapi ini semua untuk apa namanya, masing-masing ini berbeda, dan kalau dilihat dari sisi langkah-langkahnya ini tadi atau ini ada atau syaratnya itu cukup banyak. Ini ada 12 apa namanya kategori yang apa namanya di disiapkan. Nanti Anda baca aja sendiri untuk ini, tapi saya ingin satu lagi hal yang sifatnya pragmatik misalnya gitu ya. Tadi karena kita bicara siklus dan tahapan gitu ya, ini sekarang itu adalah tahapan. Tergantung tadi Anda akan menggunakan model A atau B atau C yang kemarin secara paradigmatik sudah saya sampaikan pada Anda. Atau sekian parkiran Pak. Oke, delik teman-teman sekalian, ini 7 tahapan ini nanti saya akan minta kepada Anda mengkajinya lebih lanjut gitu. Ini
interaksi antara yang disebut sebagai sasaran dan yang kedua adalah apa namanya yang mengerjakan dalamnya adalah community worker-nya gitu. Community worker-nya gitu ya. Oke. Oke. Teman-teman sekalian, dalam hal ini ada 7 tahapan. Ya, ini misalnya ini kalau yang ini betul-betul pragmatik yang saya lihat ini. Anggota kelompok atau individu yang akan menjadi sasaran itu merasa tidak puas ya atau bahkan bersikap pasif misalnya itu ya. Nah, kemudian supaya yang bersangkutan merasa membutuhkan, merasa saya perlu melakukan perubahan itu ya, nomor 2 itu, maka apa yang harus dilakukan oleh community worker atau community development worker ya, seperti itu ya. Ini nah ini Pak Adi menjelaskan tentang apa namanya langkah-langkah ini dari ya misalnya ini teknis sekali ya, saya menstimulasi masyarakat untuk berpikir mengapa mereka merasa tidak puas, kemudian apa yang menyebabkan ketidakpuasan mereka, lalu kemudian supaya tadi sadar tadi maka perlu mengajak mereka melakukan perubahan apa yang ingin. Sebenarnya ini masih pada tahap need assessment yang kemarin sudah saya sampaikan pada Anda itu misalnya seperti itu ya ini. Nah, kemudian berikutnya adalah akhirnya yang bersangkutan atau individu anggota kelompok tadi ingin atau sadar akan melakukan perubahan pada hal yang tadi dimasalahkan. Gitu ya. Contoh yang Bu Fenty tadi misalnya anak-anak menyadari betul bahwa bahaya ya ternyata free sex itu misalnya pergaulan bebas yang selama ini sudah pada kita sehingga seperti itu contohnya. Nah, apa yang dilakukan oleh community worker adalah ya menstimulasi gitu ya untuk tindakan-tindakan tertentu yang dalam hal ini berhati-hati kira-kira begitu. Nah, kemudian sampai akhirnya yang bersangkutan memilih atau setuju ya, atau mungkin bahkan boleh juga menentang. Saya nggak setuju, saya ini boleh karena sikap itu kan tidak tiba-tiba untuk seperti itu. Tapi semua larinya adalah kepada yang bersangkutan melakukan sendiri, menyikapi sesuatu yang menjadi problematika yang tadi sudah dijelaskan bersama-sama. Nah, akhirnya ini tugas dari community worker adalah menstimulasi untuk mempertimbangkan bagaimana cara yang terbaik untuk melakukan sesuatu itu tadi sebagai langkah keempat yaitu memenuhi keinginan mereka tadi itu ya. Nah, tahap kelima yang bersangkutan adalah merencanakan apa yang harus dikerjakan dan bagaimana melaksanakan. Jadi artinya betul-betul ini partisipatif yang bersangkutan itu. Tugasnya community worker ya menstimulasi aja itu. Semua menstimulasi karena kemarin istilahnya adalah lebih banyak sebagai apa yang disebut sebagai bukan menyuruh tetapi sebagai fasilitator kira-kira begitu ya ini. Nah, kemudian akhirnya yang bersangkutan bertindak sesuai dengan rencananya. Dengan kata lain, rencana pengembangan masyarakat itu rencana siapa? Yaitu rencana anggota kelompok atau individu yang tadi di ini atau anggota atau kelompok lah kira-kira tepatnya begitu. Dan kemudian
eh, tugas dari community worker ya tetap saja sebagai tugas stimulan, menstimulasi, memfasilitasi, kira-kira begitu, mendampingi untuk apa namanya hal-hal yang tadi orang lalu mengambil keputusan tertentu dan terakhir dievaluasi apakah sudah tepat atau belum, sudah puas atau belum, sudah berjalan atau belum, dan seperti itu. Nah, bagi community worker ya tadi berarti langkah-langkah 1 sampai ke 6 tadi dievaluasi juga untuk di dalam tanda petik dievaluasi, kira-kira seperti itu. Nah, ini teman-teman sekalian, hal yang sangat teknis seperti ini menurut saya sesuatu yang menurut saya penting untuk Anda pahami bagi ya istilahnya ini teknis sekali kira-kira seperti gitu ya ini ya satu lagi misalnya begitu kalau kembali kepada IV yang kemarin misalnya, barangkali bisa juga ini lalu saya berusaha untuk mensimplifikasi misalnya menjadi 9 atau mungkin Anda silahkan aja bisa disimplifikasi lebih lebih simpel lagi juga boleh, misalnya seperti ini. Ini ada 9 prinsip dari 26 itu misalnya, itu bisa aja seperti itu. Atau kalau secara umum bisa juga lebih disimpelkan lagi. Sebenarnya paling inti adalah bagaimana khususnya dalam peran pendamping tadi yang sebelah kanan community worker itu sebenarnya cukup 3, belajar dari masyarakat, kemudian sebagai facilitator dan saling belajar. Nah, ini kemarin sudah saya sampaikan kepada Anda semua. Nah, teman-teman sekalian, itu poin yang saya kira kuliah saya hari ini, dan lalu hal-hal yang sifatnya tambahan, pentingnya partisipasi masyarakat, misalnya tadi sudah saya bahas cukup banyak tentang ini, gitu ya. Ini apa itu partisipasi dan sebagainya. Nanti Anda kaji. Tapi saya ingin mengutip salah satu dari ini senior di bidang penyuluhan pembangunan Indonesia, sekarang sudah almarhum. Dia pernah mengatakan sebenarnya kalau disimpulkan lagi itu sebenarnya tugas kita itu hanya 3. Bagaimana memunculkan kemauan. Yang kedua, memunculkan kemampuan dan memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang kita dampingi. Jadi memunculkan kemauan, kemudian kemampuan mereka gitu, dan kemudian memberi kesempatan untuk itu. Jadi itu kalau diperas-peras kira-kira seperti itu ya, misalnya itu ya. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin memberikan satu refleksi pengalaman baik. Kemarin 2 tahun lebih dunia ini sedang tersentak oleh satu peristiwa namanya COVID-19 gitu ya. Walaupun misalnya kemarin tidak, istilah saya, tidak terencana begitu, tetapi automatically ya, secara otomatis gitu ya, masyarakat itu karena dasarnya mereka altruis gitu, itu sebenarnya ada praktek-praktek pemberdayaan masyarakat yang terjadi di masyarakat. Contoh di Jawa Tengah misalnya apa yang disebut sebagai kemarin gerakan Joko Tonggo di Jawa Tengah misalnya itu ya. Nah, ini kalau direfleksikan
itu ternyata juga ada siklus yang terjadi. Dimulai dari misalnya masyarakat itu yang paling atas ini ya, paling atas ini. Masyarakat itu tiba-tiba mendata tetangganya kanan kirinya siapa ya yang terkena begitu. Nah, kemudian yang kedua ada identifikasi faktor penyebab mengapa tertular ya. Kemudian apa potensi yang bisa dikembangkan sampai akhirnya nanti orang harus memberi makan tetangganya dan sebagainya, harus mengisolir tetangganya dan sebagainya. Kalau di negara kita ini yang paling utama sebenarnya kekuatan utamanya adalah musyawarah. Nah, ini musyawarah ini dalam konteks siklusnya Pak Adi tadi adalah tadi yang ditanyakan Bu Fenty tadi. Jadi memverifikasi ya tadi seperti itu. Ini dimusyawarahkan. Nah, siapa yang membutuhkan bantuan, siapa yang harus dibantu, punya potensi apa kanan kirinya untuk bisa dibantukan dan sebagainya, lalu baru kemudian menyusun rencana. Rencana akan dilakukan apa, kemudian pelaksanaan kegiatan. Itu yang terjadi dan kemudian terus-menerus sampai hampir 3 tahun keberlangsungan kegiatan itu Joko Tonggo itu jalan. Nah, kalau misalnya ditarik dalam ilmu kita, ilmu pemberdayaan masyarakat, maka sebenarnya di tengah-tengahnya itu ada pendamping, kayak gitu. Walaupun dalam tanda petik gerakan Joko Tonggo tadi misalnya itu adalah volunteer sifatnya. Berarti artinya bahwa ada profesional pendamping dan ada atau pendamping profesional dan ada pendamping yang sifatnya volunteer. Dalam konteks ini adalah volunteer. Di tengah-tengah ini sebenarnya ada orang yang bermain, kayak gitu ya. Nah, itu kemudian akhirnya terjadi siklus yang seperti ini. Ya. Nah, saya ingin apa namanya mengajak Anda merefleksikan bahwa suatu program tertentu bahkan kalau misalnya sudah ada, Anda pun juga bisa mensistematisasikan seperti ini. Bisa juga. Ya, misalnya di suatu kampung, suatu wilayah ada kegiatan-kegiatan yang apa istilahnya ya tentang bidang apa saja, pertanian, peternakan, perikanan, bahkan juga kegiatan-kegiatan yang lain berhubungan dengan misalnya kesehatan Bu Fetty tadi misalnya gitu ya. Itu bisa aja dan nanti ini kan otomatis ini jadi model ini ya. Model yang kemarin itu kalau rumahnya seperti ini, Anda pada dasarnya melakukan riset sebagai pendamping itu tadi memetakan seperti itu misalnya. Kalau kita jabarkan misalnya di apa namanya di siklus ini intinya kemarin ada apa namanya ada kalau kita analisis ini kan ini ada tokoh agama, tokoh masyarakat apa namanya tertarik untuk melakukan bagaimana mengatasi masalah kira-kira seperti itu ya, khususnya tentang COVID gitu misalnya. Kemudian ada organisasi yang sudah ada di situ misalnya RT RW gitu misalnya, itu juga kemudian bersama-sama ketemu karena kepeduliannya sama begitu dalam konteks yang misalnya sudah terstruktur selama ini di LKMD atau LMD, Lembaga Masyarakat Desa misalnya, itu ada satuan-satuan tertentu, satgas, satuan tugas. Misalnya ada satuan tugas kesehatan, ekonomi, hiburan misalnya. Itu walaupun bisa saja munculnya juga baru kemudian setelah ada itu, tapi kemudian itu muncul dan itu disatukan gitu ya, disatukan ya, dan akhirnya itulah menjadi satu kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah gitu. Kayak begitu teman-teman sekalian. Jadi ini betul-betul apa yang saya sampaikan lebih
sangat praktis untuk Anda silahkan Anda memilih nanti seperti apa. Bahkan saya harapkan nanti tulisan tugas akhir Anda itu seperti ini. Jadi Anda pilih saja yang menarik, yang sangat pragmatik begitu, tapi Anda kasih komentar-komentar metodologi dan teori gitu. Gitu ya. Ini kan realistik menurut saya gitu ya. Silakan, ada yang tanya. Iya, Prof. Silakan. Terima kasih atas Ya, materinya yang sangat silakan mencerahkan. Mbak Murni, silakan ya. Iya, Prof. Ya. Eh, ini Prof yang slide tentang pendekatan, tiga pendekatan di mana pengembangan masyarakat, kebijakan sosial, dan aksi sosial. Nah, kalau yang ingin saya tanyakan, apakah hasil dari tiga pendekatan ini akan sama? Maksud saya, kalau di kebijakan sosial kan mungkin hasilnya bisa polisi brief atau kertas kebijakan, Ya. peraturan-peraturan. Tapi kalau untuk aksi sosial dan pengembangan masyarakat itu Ya. bedanya di mana, Prof? Mohon dijelaskan Aksi kembali. sosial dan Pengembangan masyarakat, ya, Prof. ya. Jadi pengembangan masyarakat itu konteks keseluruhan besarnya ya, makronya begitu. Nah, aksi sosial itu adalah kalau contoh yang tadi di sini ya kegiatan-kegiatan aksi sosial itu misalnya di sini tadi contohnya adalah ini misalnya Satgas Kesehatan melakukan apa misalnya itu kan seperti itu misalnya. Bahkan katakanlah termasuk mengedukasi warga tentang etika batuk saja sudah ada itu aksi sosial itu menggunakan masker, jaga jarak, ini misalnya seperti itu ya. Nah, ini aksi sosialnya seperti itu. Nah, ini. Nah, satu sisi seluruhnya tadi adalah kegiatan pengembangan masyarakat seperti itu. Itu jadi itu lebih pada part of the ya aksi sosial itu adalah part of the community development activities, saya kira begitu. Nah, jelas ya, Via. Nah, gitu. Iya, Prof. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi? Mohon izin, Prof. Silakan ya, Bu Nur. Ya. Baik, Prof. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terkait tadi dengan materi program community development. Nah, Ya. Yang ingin saya tanyakan di sini, Prof, bagaimana di dalam program community development itu ketika kita akan menangani suatu masalah, misalkan penanganan stunting, bagaimana program community development ini disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik komunitas yang berbeda. Karena misalkan dalam suatu fenomena atau masalah, contoh misalkan masalah stunting itu tentunya dalam komunitas itu ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang tentunya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian selanjutnya setelah program yang kita rancang itu berjalan dan telah dilakukan evaluasi, kira-kira yang seperti apa yang dapat kita ambil untuk memastikan kelangsungan program penanganan yang kita lakukan. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Bu Nur, tadi sekali lagi saya tegaskan bahwa pentingnya need assessment ya. Artinya bahwa assessment itu betul-betul sebagai pintu masuk yang sangat penting gitu ya, untuk sampai memastikan bahwa program itu nanti ke depan cocok atau sesuai dengan yang diharapkan apa tidak. Itu yang paling utama di depan gitu ya. Sehiruk pikuk apapun, sebesar apapun kegiatan, tetapi kemudian lalu tidak bermanfaat, itu juga kegiatan masyarakat tidak efisien. Setelah Anda tadi itu ya tidak efektif juga tentu gitu ya. Ini sesuatu yang harus dipastikan di depan.
Nah, contoh misalnya katakanlah tadi tentang yang disebut stunting. Yang saya pahami dari kegiatan stunting itu kebanyakan orang desa, terutama di daerah misalnya yang saya sedikit tahu di daerah pedalaman gitu, mereka itu kadang-kadang tidak menyadari itu sebagai sesuatu masalah kadang-kadang itu kan. Masalah itu bagi Bu Nur sebagai seorang bidan, ya itu gitu ya. Tapi bagi mereka kadang-kadang tidak ada masalah. Oh saya misalnya contoh, bagi Anda eh, misalnya tentang gizi yang bagus itu harus disajikan dalam bentuk higien misalnya gitu ya. Tapi bagi mereka mungkin konsep higienitas itu kan juga berbeda ya, seperti itu misalnya. Nah, nah sehingga di sini menurut saya harus ada kompromi antara antara mereka. Oh kami selama ini begini-begini juga nggak apa-apa misalnya gitu ya. Nah atau kalau mereka tidak tahu bahwa itu bermasalah, Anda harus menjelaskannya dengan sebaik-baiknya bahwa itu ada masalah. Oh, karena Anda makannya tidak sehat, maka Anda terjadi seperti ini. Penjelasannya begitu di kemudian. Ya, Anda akan ada konflik dari awal karena beda beda pengetahuan, beda persepsi antara antara apa namanya Anda sebagai community worker ya, eh, community development worker dengan mereka yang menjadi yang didampingi tadi itu selalu seperti itu. Nah, sehingga istilah yang tadi disampaikan oleh Pak Adi di sini tadi pada saat yang terakhir ini puas dengan hasil yang telah mereka capai. Tetapi juga dengan kriteria-kriteria yang disepakati bersama antara tadi kan ini di sini bertindak sesuai dengan rencana mereka, tetapi di sini yang mendampingi ini juga apa namanya oke sama-sama jadi dipahami tahu itu seperti itu. Mudah-mudahan saya menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Bu Nurlela ya. Itu ya Bu Nurlela. Ya, Baik. baik Bapak Prof, Ya. terima kasih Oke, atas iya. pencerahan. Teman-teman sekalian, yang terakhir ingin saya sampaikan kepada Anda, kalau seperti itu yang terjadi, misalnya, saya mengajak diskusi pada Anda seperti ini. Ya, sekarang ini kan terjadi perubahan yang sangat cepat, khususnya ini masih terkait dengan tugas yang kedua ya. Ini apa yang saya sebut di sini digitalisasi yang sangat masif. Ya. Nah, pertanyaan Bu Nur yang terakhir tadi juga misalnya tentang mindset eh, pelaku pemberdayaan masyarakat, artinya itu adalah petugas ya, community development worker gitu ya. Ini berarti kan juga harus berubah mengikuti pola-pola pikir digitalisasi seperti ya. Satu sisi kita berada pada kemarin yang disebut sebagai perbedaan yang sangat luas, ekstensif, luas sekali itu misalnya ya. Itu nah ini terus bagaimana? Dari mana perubahan harus dimulai? Apakah sisi lembaganya yang harus ditata atau sekedar petugas pemberdaya masyarakatnya saja itu misalnya. Ini menjadi soal karena kita hidup dalam kondisi yang sangat dinamis. Nah, yang kedua, apa iya kira-kira 7 tahapan Pak Adi tadi, untuk Adi tadi, itu masih relevan apa tidak gitu? Yang ini tadi, yang yang ini tadi, yang 7 ini tadi, masih relevan nggak? Tadi yang saya bahas ini 7 tahapan tadi, ini ya. Ini yang pertama, kedua, ketiga. Nah, ini masih relevan nggak seperti itu? Bisa-bisa mungkin
anu ya apa itu kan wah itu kuno itu dulu ya seperti itu ya. Nah, coba eh, sebenarnya hidden agenda saya ini saya katakan Anda nanti akan minggu depan saya akan sampaikan ulasan tentang tugas Anda ya. Anda kan kemarin sudah saya minta untuk menuliskan menuliskan kasus. Harapan saya Anda dengan cara begitu akan menemukan kasus yang nanti akan Anda tulis gitu ya. Ini sesuai dengan minat Anda. Kalau perlu kalau bisa bahkan sesuai dengan rencana disertasi atau tesis Anda itu akan jadi lebih bagus itu. Jadi untuk sementara diangkat untuk kasus itu. Ya. Itu ada pertanyaan teman-teman? Masih ada waktu kira-kira sekitar 5-10 menit untuk temu ini karena kalau pagi-pagi begini Anda saya kira juga harus urusan kantor sebagainya ya. Tapi ya 1,5 jam cukuplah untuk kita ketemu. Pak Malik, Ketua kelas ada komentar Pak Malik? Ya, Prof. Ya, ya. Iya, Prof. Apa tadi yang proses siklus ya, Prof. Ya Kalau betul. Prof. Rafiq menyebutnya siklus begitu, tahapan-tahapan dari pengembangan masyarakat. Eh, ada muncul satu pertanyaan, sebetulnya di slide-slide berikutnya Prof. Rafiq juga sudah disebut tadi ada, kalau nggak salah walaupun tidak disampaikan tapi ada yang di apa ditulis di situ Paulo Freire yang menyebutkan pentingnya penyadaran begitu ya Prof. Ya, Dan ya, tadi yang terakhir disampaikan juga ya. penyadaran, eh, kadang-kadang orang-orang dengan apa COVID tadi tidak tidak ini apa tidak sadar juga mereka bermasalah begitu. Yang begini, Prof, yang saya tanyakan dari siklus tadi itu, Prof, proses penyadaran itu dari siklus yang disampaikan Prof Afik lah, itu ada di mana, Prof, sebetulnya proses penyadaran itu? Apakah sudah diimplementasi atau seharusnya itu masuk di eh, pengidentifikasian di antara siklus mulai dari sampai sampai persetujuan program tim CD ini mungkin Prof ya. Nah, itu masuk di sebelah mana proses penyadaran itu? Karena ternyata juga ini menurut saya cukup penting peranannya. Karena kalau masyarakat sasaran tidak sadar, akhirnya keterlibatan dan sebagainya akan menjadi rendah begitu. Oke, saya kira Oke. pertanyaan itu saja, Prof. Terima kasih. Generally secara umum itu yang namanya penyadaran itu ada di dalam semua kotak Pak Malik ya. Mulai dari identifikasi program ini sebenarnya eh, sudah sudah harus setidaknya sudah menjadi keinginan dari perancang itu sendiri untuk melibatkan. Tapi dalam dalam aktivitas sesungguhnya bertemu dengan mereka kan di sini, Pak, diskusi Ya, nggih. dengan unsur stakeholder ini, kayak gitu. Tapi setelah itu sebenarnya proses penyadaran itu adalah berjalan terus-menerus sampai akhirnya nanti pada tahap berikutnya dan sebagainya seperti itu. Jadi artinya sebagai satu yang dianggap penting eh, oleh petugas pemberdayaan masyarakat itu ya sejak awal mereka itu harus harus wong itu kan kita itu kita itu kan membantu mereka kan itu kan ya kita itu kan membantu mereka gitu. Nah, sehingga kalau ditanya realnya ya di sini mulai tetapi sebenarnya bisa juga dari sini tadi sebagai satu yang melatar belakangi kalau kita mau melibatkan mereka eh, yang namanya awareness itu menjadi sesuatu yang penting
toh salah satu yang paling utama dari kesadaran itu adalah kesadaran akan kebutuhan ya. Betul. Iya, Nah, Prof. yang kebutuhan mereka, yang itu adalah kebutuhan mereka seperti itu. Jadi begitu Pak. Lebih-lebih pada saat nanti yang kuning pelaksanaan implementasi lapangan ini, jadi hampir hampir apa namanya semua kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan yang disebut sebagai kegiatan ini tadi tiga-tiganya ini ya, terutama yang nomor 3 saling belajar, saling berbagi pengalaman. Nah, gitu. Ini membuka diri kan di petugas pendamping masyarakat itu sendiri. Gitu. Begitu Pak. Eh, Iya, Prof. Wah, Siap, Prof. Matur nuwun. Nggih. ya. Eh, atau masih ada yang akan memanfaatkan waktu? Oke. Eh, ini teman-teman ini anu ya, ada di berbagai wilayah dan memang anu ya terpencar-pencar gitu ya. Ada 2 negara, Prof. Kalau saya di Solo, Prof. Oh ya baik, Wah, it's okay ya ya, tak masalah gitu. Artinya kita tidak dibatasi oleh lokasi tempat, tetapi waktu dan media menggabungkan kita bersama. Oke. ya. Barangkali yang dari ini, Prof, yang dari Arab Saudi ada Oke. komentar Pak Al-Muta'ani. Oh, welcome Pak Abdurrahman. Maybe you have some question for us. Do you speak Indonesia or Arabic or English? Suaranya nggak ada ini. Soalnya nggak ada ya. Oke. Dia ada di Arab ya. Iya, Masih di mungkin Arab, Bro. masih subuh mungkin, Prof. Oh, I see. Pak Malik dijawab dulu Pak 6 Malik. jam sebelum kita kan. Oh, baik, baik. Ya, oke, oke ya. Sorry ya. Oke, sampai ketemu Selasa minggu depan ya. Insya Allah Selasa minggu depan. Oke. Oke. Ya, Assalamualaikum. Siap, Prof. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Terima Prof. kasih, Prof. Prof. Terima kasih, Prof.